Saat kita menghadapi masalah itu dan ingin melewatinya, kita sering berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, minta tolong Tuhan supaya masalah ini segera berlalu, masalah ini segera selesai. Tetapi terkadang kita merasa kok Tuhan diam saja. Kok Tuhan seakan-akan tidak peduli. Lalu kita merasa, kenapa ya kok kalau saya tidak dipedulikan, tapi kok kalau orang lain berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan langsung bantu, Tuhan langsung tolong, bahkan terjadi mujizat. Dan rasanya tuh gampang sekali buat mereka. Dalam hal ini kita harus belajar jangan mencurigai Tuhan. Kita tidak pantas mencurigai Dia. Karena Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pasti mengulurkan tangannya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya. Nah, pilih di situ, aktifkan semua notifikasi. Untuk apa? Supaya ketika ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam hidup kita pasti tidak pernah berjalan dengan mulus. Ibarat roda selalu berputar, terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Seperti kita mendaki gunung, terkadang jalannya itu terjal naik, terkadang juga landai, bahkan terkadang banyak halangan dan rintangan. Apa yang terjadi ketika kita menghadapi segala rintangan dalam hidup ini? Apakah kita putus asa? Apakah kita kecewa? Atau justru kita berjuang semampu kita supaya bisa melewati, menyelesaikan semua halangan, rintangan yang ada dalam kehidupan kita? Ketika kita menjumpai masalah, ketika kita ada masalah, kita selalu berusaha untuk dapat melewatinya, menyelesaikannya secepat-cepatnya. Saat kita menghadapi masalah itu dan ingin melewatinya, kita sering berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongannya, minta tolong Tuhan supaya masalah ini segera berlalu, masalah ini segera selesai. Tetapi terkadang kita merasa kok Tuhan diam saja. Kok Tuhan seakan-akan tidak peduli. Lalu kita merasa, kenapa ya kok kalau saya tidak dipedulikan, tapi kok kalau orang lain berdoa minta tolong sama Tuhan, Tuhan langsung bantu, Tuhan langsung tolong, bahkan terjadi mujizat. Dan rasanya tuh gampang sekali buat mereka. Dalam hal ini kita harus belajar jangan mencurigai Tuhan. Kita tidak pantas mencurigai Dia. Karena Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia pasti mengulurkan tangannya. Dia pasti menjawab doa Bapak Ibu. Pasti. Even Dia tidak bersuara sama sekalipun, itu sudah jawaban. Dan setiap jawaban dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, itu pasti tepat pada waktunya. Kita merasa Tuhan tidak menjawab kita kan karena kita merasa belum ada jawaban. Padahal ketika Tuhan berdiam diri, Tuhan tidak bersuara atau tidak berkata apa-apapun kepada kita, kita seharusnya berdiam diri juga dan mengkoreksi hidup kita. Mengkoreksi apa yang kita buat, merenungkan, memikirkan apakah yang kita buat sudah benar atau belum. Karena daging kita, jiwa kita menuntut supaya Tuhan segera tolong dengan cara seperti ini, dan hasilnya sesuai harapan kita.
Karena ini tidak sesuai dengan harapan kita, makanya sering sekali kita mencurigai Tuhan. Sering sekali kita, kenapa Tuhan tidak menolong? Apakah Tuhan tidak sayang? Pak, Bu, Tuhan sayang dengan kita semua. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sayang sama Tuhan? Kalau kita sayang sama Tuhan, seharusnya kita menyukakan dan menyenangkan hati Dia. Ketika kita ada masalah, caranya bagaimana kita menyelesaikan? Percayakan sama Dia. Bapak Ibu Saudara percaya nggak sama Tuhan? Pasti akan banyak yang menjawab percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan, percayakan sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Jangan percaya karena kita ada maunya, lalu di luar kehendak kita nggak percaya. Aduh Pak, saya tidak berkata saya tidak percaya sama Tuhan. Oh iya, memang banyak orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia tidak berkata bahwa saya tidak percaya sama Tuhan. Tetapi banyak orang-orang yang seperti ini, dia tidak berkata seperti itu, tetapi perilaku, perbuatannya, perkataannya menunjukkan dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena berbicara percaya itu tidak hanya dilihat atau didengar dari perkataan yang keluar dari mulut kita, tetapi itu semua terlihat dari sikap dan perilaku kita. Kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan dan sayang sama Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, mendengar suara Tuhan atau tidak, kita tetap percaya. Berbicara percaya, beriman di sini adalah penundukan kepada Tuhan. Kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus meneladani. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ini kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia naik menembus awan-awan, lalu tertutup dengan awan-awan, dan malaikat juga berkata, kenapa kamu memandang seperti itu? Karena Dia yang pergi itu akan datang dengan cara yang sama. Sadarilah bahwa Tuhan terangkat, Dia pergi ke sana, ke tempat yang kita tidak tahu di mana posisinya. Tetapi Dia menantikan kita. Dia pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat yang terbaik. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus berjuang dalam hidup ini. Jangan mencurigai Tuhan ketika kita ada masalah. Karena Tuhan mau kita fokus ke tempat yang Dia menantikan untuk berkumpul bersama-sama dengan kita nanti. Di kerajaan Bapa di surga, di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Tuhan menjadi Raja, memerintah, dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita berjuang. Tidak semua orang Kristen bisa bersama-sama memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Semua harus berjuang. Hal yang pertama yang harus kita ingat ya, jangan curigai Tuhan. Ketika Tuhan mungkin tidak menjawab, ketika Tuhan tidak bersuara, ketika Tuhan tidak campur tangan, disitulah jawaban Tuhan. Berarti kita harus menunggu. Saya ingat betul ketika saya mendapati masalah pada waktu saya bekerja, di mana saya dipindahkan ke salah satu unit kerja di cabang. Yang dijanjikan tempat itu, unit kerja itu adalah unit kerja yang saya idam-idamkan, yang saya inginkan, di mana saya ingin berada di unit kerja itu. Tetapi ketika saya dikirim ke sana dengan notabene bawa surat bahwa saya akan ditempatkan di tempat yang saya harapkan itu, ternyata begitu sampai di sana saya tidak ditempatkan di tempat yang dijanjikan. Justru saya disingkirkan, saya ditaruh di tempat yang notabene tempat itu mungkin sebagai buangan, tempat yang tidak terhormat, tempat yang dipandang orang tuh sebelah mata gitu loh. Waktu itu saya berpikir, kenapa Tuhan seperti ini? Katanya Tuhan hidup. Kok Tuhan tidak tolong? Kan saya percaya dengan Dia. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan waktu itu saya sering sekali pergi ke dalam kamar mandi. Saya duduk di kloset, saya tutup, saya duduk, saya berdoa, Tuhan kenapa begini? Aku kan anakmu Tuhan. Dan kita berdoa, kita tolak dalam nama Tuhan Yesus biar Tuhan ubahkan, biar Tuhan bisa rubah semuanya. Karena kita percaya kuasa Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya dengan cepat. Wah, kita beriman. Mau tahu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Luar biasa.
Sungguh sangat luar biasa di pikiran kita, tidak pernah terpikirkan. Ternyata Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ternyata Tuhan diam saja. Saya tidak mendengar suaranya. Saya tidak menerima jawabannya. Dan saya tidak menerima perubahan. Apa yang saya harapkan situasi berubah, tidak berubah sama sekali. Sungguh luar biasa. Pada saat itu saya tidak tahu. Lalu karena sakit hati, karena kecewa, akhirnya setiap hari berusaha bagaimana kita bergelut dengan rasa kecewa, sakit hati, mengatasi semuanya itu. Dan pada saat itu saya sering sekali mengingat kejadian itu, sakit hati, kesel, marah. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berdoa, Tuhan, aku mengampuni orang ini. Tuhan, aku mengampuni dia. Setiap hari. Pada saat saya ingat sakit hati, pada saat saya marah, saya berdoa. Tuhan, aku mengampuni orang ini. Tuhan, aku mengampuni dia. Dan saya merasakan seperti ada satu beban yang terangkat pelan-pelan. Tidak sekaligus, tetapi perlahan dan pasti. Tidak cukup 1 hari, 2 hari, tetapi sampai berbulan-bulan. Dan pada akhirnya tidak ada kemarahan, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada benci. Bahkan sampai orang-orang yang di level atas itu telepon tanya, bagaimana kamu bisa mengatasi situasi seperti ini? Dan saya menceritakan seperti apa yang saya ceritakan saat ini. Apa yang terjadi beberapa tahun kemudian, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan. Yang kita pada saat menghadapi masalah waktu itu merasa Tuhan tinggalkan. Kenapa Tuhan tolong orang lain, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Dan beberapa tahun kemudian, waktu itu saat saya sedang menyelesaikan karya tulis saya, menyelesaikan skripsi teknik informatika saya harus membuat sebuah program komputer, dan saya waktu itu membuat Geographic Information System. Itu membutuhkan data-data yang ada di tempat unit kerja yang menurut orang itu buangan, yang menurut orang itu tidak dipandang. Dan saya ada di dalamnya, yang waktu itu saya merasa Tuhan kenapa buang saya dengan cara seperti ini. Dan baru saya melihat di sini, ternyata Tuhan melihat jauh ke depan. Kita hanya memandang sebatas jiwa kita, harapan kita, sebatas pandangan mata kita. Tetapi Tuhan memandang jauh ke depan. Pada saat saya membutuhkan semua data-data untuk menyelesaikan tugas saya, di situ saya dengan mudah, karena saya ada di posisi itu, saya ada di tempat itu, saya bisa mengakses data di situ dengan mudah, tanpa kesulitan, semuanya bisa berjalan dengan cepat. 1 bulan saya menyelesaikan karya tulis skripsi saya waktu itu. Baru saya sadar ternyata pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Waktu saya sakit hati, waktu saya marah, waktu saya kecewa, Tuhan diam. Karena Tuhan tahu bahwa saya tidak tahu apa yang Dia tahu. Tuhan mengerti kalau saya tidak mengerti apa yang Dia harapkan, yang Dia inginkan untuk hidup saya ke depan. Saya bersyukur, walaupun waktu itu saya mencurigai Dia kenapa tidak menolong saya, tapi saya tetap bertahan dan beriman kepada Dia, sehingga akhirnya bisa dilewati dan melihat bagaimana cara kerja Tuhan yang luar biasa. Yang pada akhirnya, wow, ternyata ini loh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tahu pasti banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang juga saat ini mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami pencobaan, mengalami masalah sakit penyakit, apapun itu. Pesan saya, jangan curigai Tuhan. Tuhan baik dengan kita, teramat sangat baik. Dan Dia pasti menolong Bapak Ibu Saudara. Berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya, dan tetaplah bertahan dalam iman kepadanya. Jangan tinggalkan Dia, jangan curigai Dia, karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Dia tidak mungkin tidak menolong Bapak Ibu Saudara. Dia pasti menolong dengan caranya, dengan pemahamannya, dengan apa yang menjadi harapan Dia, bagaimana ke depan kita nanti. Karena yang Dia harapkan nanti, Bapak Ibu Saudara dan saya masuk di dalam kekekalan, hidup bersama-sama dengan Dia, ada di sekitar Dia, memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan kita. Yuk,
kita berkati orang lain. Dengan apa caranya? Share konten video ini. Mudah kan? Kita hanya share, bagikan di WhatsApp, atau bagikan di grup-grup WhatsApp, atau bagikan di grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara, baik Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Silakan share, bagikan, supaya mereka semua juga diberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ya, bagi yang baru pertama kali dan belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi atau all notification, supaya ketika ada video-video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Tuhan memberkati, selamat berjuang, salam transformasi.